Jakarta, antusiasme pendukung timnas Indonesia tetap tinggi. Pendukung timnas mulai memadati Stadion GBK untuk menyaksikan langsung laga Indonesia melawan Arab Saudi. Sebanyak 60.000 tiket untuk pertandingan ini sudah habis terjual. Pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta para pemain bekerja keras dalam pertandingan malam ini melawan Arab Saudi. Tak mau menatap kekalahan saat melawan Jepang, Coach Shin percaya pada pemain timnas menghadapi Arab Saudi. Meski persiapan singkat, Coach Shin menaruh harapan besar pada pemain agar berjuang lawan Arab Saudi. Terlebih timnas sudah punya modal baik, yakni bermain imbang saat melawan Arab Saudi di Jeddah. Lalu bagaimana peluang kemenangan timnas Indonesia versus Arab Saudi? Kita bahas bersama pengamat sepak bola, Bung Roni Pangemanan. Bung Ropang, apa kabar? Baik, ya, kabar baiknya. Bung Ropang, kan ada beberapa pemain yang absen nih, salah satunya ada Kevin Dix, ada Miss juga. Peluangnya gimana kita untuk meraih poin penuh? Iya, memang sayang ya Kevin Dix cedera, tidak bisa bermain, dia sudah langsung balik. Tetapi tidak mengapa, karena di posisi Kevin Dix di kanan itu ada Sandy Walsh yang bisa dimaksimalkan oleh STY. Sekarang tinggal bagaimana STY meracik sebuah skema permainan taktik yang kita tidak boleh bertahan. Ya, kita harus bermain dengan terbuka untuk melayani Arab. Karena kan kita butuh 3 poin. Butuh menang dalam pertandingan malam ini. Artinya kita harus bermain lebih agresif kalau malam ini? Oh iya, harus lebih agresif. Karena selama ini kan STY bermain selalu dengan lebih banyak counter attack, bertahan, kemudian balik. Nah, sekarang jangan. Karena di saat ini kita butuh kemenangan. 3 poin itu penting. Kalau sampai kita imbang apalagi kalah kan semakin sulit, kritis. Jadi ini boleh saya anggap ini harga mati adalah menang. Mau dengan skor berapapun 1-0, 2-1 tetap kita harus menang. Dan tinggal STY aja yang akan melihat pemain-pemain mana yang punya karakter lebih attacking ya. Saya pikir sudah bisa ditebak lah. Ragnar Uratmangun, Rafael Struijk, ada Jakob kalau mau main Jakob, atau Eliano Reinders yang bisa dimainkan. Ya, ini kan punya tipikal attacking yang sangat bagus. Dibantu dengan gelandang-gelandang yang bertahan yang oke seperti Tom Hai dan juga dengan Ivar Jenner yang sudah kembali datang setelah akumulasi 2 kartu kuning. Artinya mereka akan bisa untuk mendobrak ini pertahanan dari Arab Saudi? Oh iya, karena Arab Saudi juga saya pikir agak lemah di sisi flank antara 2 sayap. Mereka kuat di back tengah mereka. Al-Bulaihi bagus dan Ketamsi itu bagus. Tapi dari Abdul Kamid masih bisa kita masuk. Ya, Al-Sarani juga kita bisa masuk dari sisi ini. Tergantung nanti bagaimana kalau Jakob dimainkan dan Jakob punya kecepatan atau orang menantikan Eliano yang dimainkan. Kita akan lihat. Ragnar di kiri sangat kuat, sangat cepat juga. Nah, 2 wingback kita akan selalu bisa membantu. Verdong di kiri dan Sandy Walsh di kanan. Ini yang harus diupayakan untuk terus bisa menekan pertahanan dari Arab Saudi. Karena kita butuh gol cepat. Kalau kita lebih dulu membuat gol, ini bagus buat kita. Jangan sampai Arab yang lebih dulu membuat gol, akan bahaya buat kita. Yang secara mental kita bisa terpukul, tapi kita harus bisa membuat gol. Sama seperti ketika kita bisa membuat gol lebih awal di Jeddah, yang membuat Arab agak kelabakan ya, walaupun mereka akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Jadi memang kita harus benar-benar untuk bermain ofensif keluar untuk bisa. Nah, STY tentunya akan bermain, saya pikir dengan 5 gelandang akan jauh lebih bagus, begitu. Oke, artinya juga siapa yang bisa memaksimalkan kesempatan di waktu awal ya. Nah, Bung Ropang, tapi kan juga Salim Al-Dawsari dikabarkan absen, padahal kan dia juga terkenal dengan serangannya. Apakah ini bisa menambah peluang Indonesia? Iya, memang ada 3 pemain termasuk Salim Al-Dawsari, ada Al-Malki juga tidak bisa bermain. Tapi Arab yang kita tahan di Jeddah Hal 1 berbeda dengan Arab sekarang. Mereka sudah punya pemain-pemain hebat, ya sudah ada Al-Sheri yang bisa bermain di sana, kemudian ada juga Kamsi yang bermain di situ, Faisal Kamsi. Jadi memang berbeda dengan pelatih baru ini, ya dengan Reynald yang akan meracik komposisi permainan melawan kita. Jadi harus hati-hati juga bagi pemain-pemain kita, terutama pemain belakang, begitu. Termasuk juga dengan adanya pergantian coach, jadi Irvi Ronald sekarang itu akan jadi yang harus kita waspadai nggak? Ya, agak beda karena dia mengganti komposisi pemain dengan apa yang ditampilkan oleh Mancini ketika kita bermain 1-1. Berbeda dan itu terlihat melawan Australia ketika mereka mampu menahan imbang 0-0, maka mereka hampir menang sebenarnya. Untuk ada VAR yang menggagalkan gol mereka di menit 93 dari Al-Ghanam. Nah, komposisi mereka bermain dengan 4-1. Ini kuat di tengah, di gelandang mereka tuh sangat kuat. Makanya STY harus melihat ini untuk menambah kekuatan kita di sektor tengah ini. Apakah dia akan bermain dengan 3 gelandang yang kuat seperti misalnya Nathan Cho main, Tom Hai main bersama dengan Ivar Jenner. Jadi bersama ada 3 dibantu oleh 2 wingback kita yang kuat. Sandy Walsh di kanan dan
Calvin Verdong di kiri, sehingga akan membentuk 5 gelandang. Di belakang akan kuat dengan 4 pemain saja, cukup saya pikir pemain. Tapi kan semua datang dari STY. Bisa nggak STY mengubah komposisi pemain? Karena selama ini yang kita tahu STY bermain dengan 3-4-3. Nah, itu yang kita akan lihat nantinya. Ya, terserah STY untuk bisa merespon permainan dari Arab Saudi. Karena Arab itu datang ke Jakarta dengan misi mereka menang. Sama seperti kita. Jadi mereka butuh 3 poin lawan Indonesia. Karena dengan 3 poin itu akan membawa mereka untuk bersaing di papan atas. Paling tidak mendampingi Jepang untuk bisa lolos langsung di putaran kedua. Kalau Jepang kan udah pasti lolos nih menurut saya. Tinggal posisi kedua ini diperebutkan Arab dan Australia. Makanya tidak boleh main-main kita. Mereka akan bermain habis-habisan di GBK malam ini untuk merebut kemenangan. Gitu, Pak. Oke. Artinya kan sama-sama main mental, tapi kan juga Bung Ropan kalau kita lihat kondisi sekarang hujan, kemudian juga dengan mental kita juga cukup tertekan. Apakah ini bisa memengaruhi performa timnas nantinya? Enggak, saya pikir pemain-pemain sudah bersatu ya, sudah tekad kuat bahwa mereka akan habis-habisan, kalau perlu mungkin dalam tanda kutip ya mati di lapangan mereka, karena ini buat saya adalah final sesungguhnya. Oke. Pertandingan terakhir di 2024 ketika kita kandang. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik dan pasti Arab juga akan berpikir untuk melawan kita. Dan kita bermain selalu kan bagus di awal-awal. Semoga konsisten ini jaga, jangan cuma di 15 menit bagus, tapi selebihnya kita kembali lagi untuk bertahan. Harus bermain dengan konsistensi yang tinggi, dengan serangan yang sangat baik. Itu yang akan kita dapatkan untuk bisa mengalahkan Arab Saudi. Dan saya masih meyakini bahwa kita punya peluang untuk menang dalam pertandingan ini. Ya, dengan keyakinan anak-anak untuk bisa bertanding, dan mereka ingin juga harus bisa mendapatkan hasil yang bagus. Apalagi didukung dengan atmosfer di GBK kan, yang luar biasa ini, gitu. Oke. Dan apakah juga dengan tambahan pemain ke-12 nih, supporter bisa memenangkan? Mungkin singkat saja Bung Ropan. Oh iya, saya pikir ini sangat berpengaruh buat kita. Dukungan dari supporter itu perlu untuk pemain-pemain agar mereka termotivasi. Dan pemain-pemain kita Jaya dan kawan-kawan itu sudah mengatakan bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan hasil terbaik dan hasil positif untuk bisa mengalahkan Arab Saudi. Oke, kita lihat nanti doa yang besar sekali untuk kemenangan timnas. Terima kasih ya Bung Ropan. Sama-sama. Tetap bersama kami saudara, incar kemenangan untuk amankan peluang ke Piala Dunia. Punggawa timnas Tom Hai nyatakan kondisi pemain dalam keadaan fit dan siap tempur lawan Green Falcons. Lapar! Makan apa nih? Spaghetti yuk! Duh, ribet ke resto. Mahal lagi! Baru Wow Spaghetti! Selezat